Bayangkan hari raya yang seharusnya penuh tawa dan kehangatan, tiba-tiba berubah jadi mimpi buruk hanya gara-gara satu kalimat dari ibu mertua, "Jangan duduk, mantu itu harus kerja." Di depan puluhan tamu, di depan keluarga besar, aku yang sudah masak dari subuh, yang sudah ngurus semua, cuma bisa tersenyum dingin, lepas celemek, dan bilang, "Oke, Bu." Detik itu juga aku ambil tas, pesan taksi, dan ninggalin mereka semua dengan gunungan piring yang akhirnya bikin ibu mertua kelabakan sendiri. Mau tahu gimana caranya satu senyuman bisa bikin seluruh keluarga suami panik dan malu setahun penuh? Tenang, endingnya bakal bikin kalian tepuk tangan. Tapi sabar ya, ceritanya baru mulai. Halo guys, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan rezekinya lancar jaya. Drop di kolom komentar ya. Lagi nonton dari kota mana nih? Pagi-pagi jam 4 aku sudah bangun. Bukan karena excited ketemu keluarga besar, tapi karena aku tahu kalau aku nggak datang lebih awal, nanti ibu mertua bakal ngomong di belakang. "Mana si Siska? Masih tidur kali ya?" Jadi ya sudahlah, tiap tahun gitu. Aku, Siska Andrini, menantu yang selalu jadi tim logistik gratisan. Rumah ibu mertua di kawasan elit Jakarta Selatan itu udah mulai ramai dari jam 5:30. Aku masuk lewat pintu samping, langsung ke dapur. Celemek langsung kupakai, rambutku sanggul supaya nggak ganggu. Di kompor besar sudah ada 3 panci gede, opor ayam, rendang, sama sambal goreng ati. Semua masih aku yang masak sendirian. Pembantu rumah cuma 2 orang, katanya lagi sibuk bersihin ruang tamu sama teras. Aku nggak ngeluh kok, udah biasa. 3 tahun nikah sama Reza, tiap lebaran, tiap arisan keluarga, tiap ada acara, aku yang jadi koordinator dapur. Reza sih selalu bilang, "Sayang, kamu kan paling pinter masak, mama cuma percaya sama kamu." Manis banget sih kata-katanya, tapi kok ya aku yang capek terus. Jam 7 pagi, Lita, kakak ipar yang tinggal di Singapura, baru dateng. Cantik banget, pakai dress hitam panjang bermerek, tasnya aku yakin harganya bisa buat DP mobil. Dia masuk dapur cuma buat foto-foto, terus langsung duduk di ruang tamu sambil pegang latte dari coffee shop dekat rumah. "Siska, aku bawa cake dari luar, taruh mana ya?" Gitu doang, terus cabut. Jam 8, Vina, adik ipar yang masih kuliah S2, dateng sama pacarnya. Langsung disambut peluk-peluk sama ibu mertua. Mereka berdua duduk di sofa, buka parcel, foto-foto lagi. Aku masih di dapur, ngaduk kuah santan biar nggak pecah. Sampai jam 10, semua tamu mulai berdatangan. Saudara-saudara dari Bandung, dari Surabaya, dari Medan, pokoknya rame banget. Meja makan di ruang keluarga sudah disulap jadi meja prasmanan panjang. Ketupat, opor, rendang, kue kering, semuanya rapi. Aku cuma sempet nyicip 1 sendok opor pas lagi nyicipin bumbu tadi subuh. Perutku udah keroncongan, tapi aku tahan. "Nanti aja," kata aku dalam hati, "tamu dulu." Akhirnya, sekitar jam 11 siang, ibu mertua nyanyi-nyanyi dari ruang tamu, "Ayo semua makan dulu, makanan udah siap nih berkat Siska." Aku senyum dari dapur, lega banget. Akhirnya bisa istirahat bentar. Aku lepas celemek, cuci tangan, rapikan gamis sage green yang dari tadi basah kena cipratan kuah. Aku jalan pelan ke ruang makan, lihat Reza lagi ngobrol sama sepupu-sepupunya. Dia ngeliat aku, senyum, ngacungin jempol, "Keren banget masakan kamu, sayang." Aku hampir aja duduk di kursi kosong sebelah Reza. Tangan aku udah pegang sandaran kursi. Perutku udah nyanyi-nyanyi minta diisi. Tapi tepat saat itu, suara ibu mertua menggelegar dari arah dapur, keras banget sampai semua tamu menoleh. "Fah, jangan duduk dulu." Aku membeku. Semua mata sekarang ke arah aku. "Cuci piring dulu sana. Lihat tuh gunungannya, jangan malas dong di hari raya gini." 30 pasang mata nempel ke aku. Ada yang pura-pura nunduk, ada yang senyum-senyum kecil, ada yang langsung buka HP kayak nggak dengar apa-apa. Reza cuma melongo, nggak ngomong apa-apa. Aku tarik napas pelan. Senyumku masih nempel di wajah. Tangan yang tadi mau narik kursi, sekarang malah balik lagi ke arah dapur, ambil celemek yang tadi aku lepas. Tapi kali ini beda. Celemek itu aku pegang erat, lalu aku jalan pelan ke tengah ruang makan, tepat di depan ibu mertua yang masih berdiri megah pakai kebaya maroonnya.
Aku tersenyum manis banget. Oke, Bu. Lalu aku lepas celemek itu dari tanganku. 2 detik kemudian, celemek itu jatuh ke lantai keramik dengan suara plop, yang entah kenapa terdengar lebih keras dari bentakan ibu mertua tadi. Senyumku masih ada. Dan di detik itu, aku tahu, hari raya yang biasa ini sebentar lagi bakal jadi hari raya yang gak akan pernah mereka lupain seumur hidup. Aku masih berdiri di tengah ruang makan, celemek tergeletak di kaki. Semua orang kayak pos, kayak film yang tiba-tiba kena tombol stop. Aku tahu mereka nunggu aku nangis, nunggu aku minta maaf, atau minimal buru-buru ambil celemek itu lagi sambil bilang, "Iya Bu, bentar ya." Tapi aku nggak gerak, hanya senyum. Senyum yang aku latih bertahun-tahun setiap kali ada acara keluarga kayak gini. 3 tahun lalu, pas aku baru nikah sama Reza, aku masih polos banget. Aku pikir jadi menantu itu emang gitu. Bantu-bantu, nerima, sabar. Pertama kali aku datang ke open house lebaran di rumah ini, aku excited banget. Aku pakai gamis baru warna krim, heels baru, bawa kue kering buatan sendiri. Aku masuk dapur dengan semangat. "Bu, aku bantu apa?" Ibu Ratna malah bilang, "Wah bagus, kamu aja yang ngurus semua di sini ya, biar yang lain bisa nyantai." Aku ngangguk senyum. Dalam hati aku mikir, wah aku dipercaya banget nih. Tapi ternyata itu cuma permulaan. Lebaran tahun kedua, aku hamil 4 bulan. Perut belum kelihatan banget, tapi mualnya luar biasa. Aku tetap datang jam 5 pagi, masak sama kayak tahun sebelumnya. Lita datang siang, langsung duduk di sofa sambil buka parcel. Vina masih kuliah, datang sore, langsung foto-foto sama temen-temennya di teras. Aku masih di dapur, berdiri berjam-jam sampai kaki bengkak. Reza cuma bilang, "Sayang, kamu istirahat aja, nanti mama marah kalau kamu kecapean." Tapi Reza nggak pernah bilang ke mamanya supaya nyuruh orang lain bantu aku. Dia cuma diam, senyum, terus balik ngobrol sama sepupu-sepupunya. Lebaran tahun ketiga, anak kami udah lahir. Bayi 8 bulan. Aku titip ke mama aku supaya bisa bantu di sini. Hasilnya? Aku yang masak, aku yang nyapu, aku yang isi toples kue, aku yang nyuci gelas tamu. Ibu Ratna cuma lelet jalannya ke dapur, ngintip, terus bilang, "Bagus Siska, kamu memang pinter ngurus rumah." Puji syukur. Tapi kok tangannya nggak pernah gerak buat bantu apa-apa. Dan sekarang, lebaran keempat. Aku udah nggak hamil lagi. Anakku udah bisa jalan, tapi tetap aku yang jadi koordinator dapur nomor 1. Aku udah capek. Bukan capek fisik doang, tapi capek hati. Capek pura-pura nggak dengar ketika saudara-saudara yang lain bisik-bisik. "Kasihannya Siska, dari tadi di dapur mulu." Capek pura-pura nggak lihat ketika Lita dan Vina asyik selfie sama opor yang aku masak. Terus upload ke IG dengan caption, "Lebaran di rumah mama, makanan enak semua." Aku capek senyum setiap kali Ibu Ratna bilang depan tamu, "Ini semua masakan Siska loh, hebat ya menantu mama." Hebat? Beneran? Atau cuma karena aku satu-satunya yang mau diatur? Aku tarik napas panjang, masih berdiri di tempat yang sama. Celemek masih di lantai. Ibu Ratna mulai kelihatan gak nyaman. Matanya nyalain aku, kayak nunggu aku nyusul ambil celemek itu lagi. Tapi aku malah melangkah pelan, lelet banget, ke arah meja makan. Aku ambil piring kecil kosong, sendok, terus aku jalan ke prasmanan. Aku ambil 1 ketupat, sobek plastiknya, taruh di piring. Aku ambil 2 potong daging rendang, siram kuah opor. Semua orang masih diam. Aku jalan ke kursi yang tadi mau aku dudukin, tarik kursinya pelan, duduk anggun banget. Aku senyum ke Reza yang masih melongo. Aku senyum ke Lita yang matanya udah melebar. Aku senyum ke Vina yang buru-buru sembunyiin HP-nya. Lalu aku angkat sendok, suapin ketupat itu ke mulut. Perlahan, santai, nikmat banget. Baru 1 suapan, Ibu Ratna udah teriak lagi. "Siska, piringnya belum dicuci loh." Aku kunyah pelan, telan, baru jawab dengan suara lembut banget. "Iya, Bu, aku tahu." Lalu aku lanjut makan lagi. Senyumku nggak hilang sedikit pun. Dan di detik itu, aku udah memutuskan sesuatu yang bakal mengubah segalanya. 1 suapan ketupat plus opor itu rasanya kayak balas dendam paling halus di dunia. Aku kunyah pelan,
Nikmatin setiap serat daging yang aku sendiri yang bikin empuk semalaman. Semua mata masih nempel ke aku. Ada yang pura-pura batuk biar suasana cair. Ada yang buru-buru ambil HP lagi. Reza akhirnya buka suara. Suaranya pelan banget. Sayang, Mama cuma ngingetin kok. Aku cuma ngangguk kecil. Senyum tipis. Iya, aku ngerti. Lalu aku lanjut makan. Ambil sambal goreng ati, ambah kerupuk, tuang teh manis dari teko besar. Aku makan kayak orang yang baru pulang perang dan akhirnya ketemu makanan setelah 3 hari. Karena memang iya, aku belum sarapan, belum ngopi, cuma minum air putih dari galon dapur tadi subuh. Ibu Ratna masih berdiri di tempat yang sama. Kebaya maroonnya yang megah sekarang kayak kehilangan cahaya. Dia melotot ke arah dapur, terus balik lagi ke aku. Siska, serius kamu mau makan dulu? Piringnya numpuk loh. Nanti tamu mau ambil lagi gimana? Aku taruh sendok pelan, lap mulut pakai tisu, baru jawab dengan nada yang sama lembutnya seperti biasa. Kan ada Lita sama Vina, Bu. Mereka pasti mau bantu. Lita langsung tersedak latenya. Aku baru datang dari airport, capek. Vina buru-buru angkat tangan, aku juga habis bantu Mama nyusun parcel tadi. Ibu Ratna melotot kedua anak perempuannya itu. Tapi cepat-cepat balik senyum ke tamu yang mulai bisik-bisik. Ya Tuhan, anak-anak sekarang pada males semua ya. Katanya sambil ketawa kecut, nyoba bercanda. Tapi semua orang tahu itu bukan candaan biasa. Aku lanjut makan. Ketiga suapan, keempat, kelima. Aku nggak buru-buru. Aku nikmatin setiap detiknya. Karena aku tahu, setelah ini aku nggak akan pernah lagi makan di meja ini dengan perasaan yang sama. Reza akhirnya bergerak. Narik kursi di sebelahku, duduk, pegang tanganku pelan di bawah meja. Sayang, ayo bantu Mama bentar, nanti kita makan bareng, bisiknya. Suaranya memohon. Aku tatap matanya. Mata yang 3 tahun ini selalu aku turutin. Aku senyum lagi, kali ini lebih lembut. Aku udah bantu dari jam 4 pagi, sekarang giliran aku makan. Reza nggak bisa jawab apa-apa. Dia cuma buka tutup mulut, terus nunduk. Di sekitar meja, suasana mulai mencair. Ada sepupu yang mulai ngobrol lagi, ada yang ambil piring kedua, ada yang pura-pura nanya resep opor ke Ibu Ratna biar ibu mertuaku sibuk. Tapi aku tahu, di balik tawa-tawa itu, semua orang lagi nunggu kelanjutan drama kecil ini. Dan Ibu Ratna nggak tahan lama. Dia jalan cepat ke arahku, berdiri tepat di samping kursiku, tangannya udah siap narik lengan gamisku. Siska, cukup. Bangun sekarang, cuci piringnya. Jangan bikin malu di depan tamu. Suaranya keras. Bener-bener keras. Melebihi bentakan tadi. Seketika ruangan jadi sunyi lagi. Sendok-sendok berhenti di udara. Anak kecil yang tadi lari-larian juga berhenti. Aku taruh sendok perlahan. Angkat kepala. Tatap Ibu Ratna dari bawah ke atas. Lalu aku berdiri. Pelan. Anggun. Tinggi aku lebih tinggi daripada Ibu Ratna pakai heels 7 cm. Aku tersenyum. Senyum yang sama yang aku pakai tiap tahun ketika dia bilang, "Bagus," sambil tangannya nggak pernah gerak bantu apa-apa. "Baik, Bu," jawabku tenang banget. Aku melangkah melewati Ibu Ratna, melewati Reza yang masih melongo, melewati Lita dan Vina yang matanya udah bulat sempurna. Tapi aku nggak ke arah dapur. Aku malah jalan lurus ke pintu depan. Di tengah ruang tamu yang penuh tamu, aku berhenti sebentar, balik badan, senyum ke semua orang. "Permen apa yang paling genit?" tanyaku tiba-tiba, nada ringan. Beberapa tamu bengong, ada yang nyaut pelan. "Apa?" Aku ketawa kecil. "Permen puasa." Lalu aku lanjut jalan lagi, ke arah pintu. Kebebasan yang udah 3 tahun aku tunda-tunda itu, ternyata cuma berjarak 10 langkah dari meja makan yang selama ini nggak pernah benar-benar kosong untukku. Aku berdiri tepat di depan Ibu Ratna. Celemek masih tergeletak di lantai seperti bukti nyata yang nggak bisa dibantah lagi. Semua mata tertuju ke kami berdua. Aku bisa lihat pipi Ibu Ratna mulai memerah. Bukan karena malu, tapi karena dia sadar kendali yang biasanya dia pegang erat-erat mulai lepas dari genggaman. Aku menunduk sedikit, pura-pura merapikan ujung gamis sage green yang tadi sempat basah kena kuah, lalu angkat kepala lagi. Tatap matanya dalam-dalam. Bukan tatapan marah. Bukan tatapan menantang. Hanya tatapan datar,
tenang, dan dingin. Oke, Bu, ulangku lagi. Kali ini suaranya lebih pelan, tapi entah kenapa terdengar lebih keras di telinga semua orang. Lalu aku lakukan gerakan yang paling simpel, tapi paling mematikan. Aku lepas celemek yang dari tadi masih melingkar di pinggangku. Kain putih dengan motif bunga kecil yang sudah penuh noda minyak dan kunyit itu aku lepaskan perlahan. Jari-jari aku sengaja bergerak pelan supaya semua orang bisa lihat betapa tenangnya aku sekarang. 1 tarikan tali. 2 tarikan tali. Celemek itu terlepas sempurna. Aku pegang sebentar di tangan kanan, lalu aku buka jari satu persatu. Plok. Celemek jatuh tepat di depan kaki Ibu Ratna, tepat di atas celemek pertama yang tadi aku lempar. 2 celemek sekarang bertumpuk rapi di lantai keramik mengkilap. Kayak simbol, aku udah selesai. Aku tersenyum. Senyum lebar, mata ikut tersenyum, gigi kelihatan semua. Senyum yang biasanya aku pakai pas foto bareng keluarga besar, tapi kali ini beda. Kali ini senyum itu nggak ada maafnya lagi. Bu, terima kasih ya selama ini sudah percaya sama saya ngurus dapur. Kataku, nada ringan banget, kayak lagi ngobrol soal cuaca. Masakan tahun ini enak kan? Tamu pada bilang mantap semua. Ibu Ratna cuma bisa buka tutup mulut. Nggak ada suara keluar. Aku lanjut, masih tersenyum. Saya pamit dulu ya, Bu. Capek dari subuh. Lalu aku balik badan, langkah ringan. Heelsku berbunyi, tok, tok, tok. Di lantai yang sama yang tadi aku sapu bersih jam 6 pagi. Reza bangkit dari kursi, buru-buru nyusul. Sayang, tunggu. Aku nggak berhenti. Aku cuma angkat tangan kanan sedikit, gerakan kecil yang artinya, stop. Aku lewatin Lita yang sekarang berdiri bengong. Tangannya masih pegang ponsel tapi layar mati. Aku lewatin Vina yang mulutnya membentuk, oh, sempurna. Aku lewatin tamu-tamu yang sekarang pura-pura sibuk ngunyah tapi matanya ngikutin aku. Aku sampai di pintu depan. Tangan kiri aku pegang gagang pintu, tangan kanan aku angkat lagi, kali ini melambai-lambai kecil ke seluruh ruangan. Sampai jumpa ya semua. Selamat menikmati hidangannya. Lalu aku buka pintu lebar-lebar. Cahaya matahari siang masuk langsung, menerangi wajahku yang masih tersenyum. Dan di detik itu, aku tahu, senyum ini adalah senyum terakhir yang akan mereka lihat dari menantu bernama Siska Andrini di rumah ini, setidaknya dalam versi yang mereka kenal selama ini. Pintu depan masih terbuka lebar, angin siang masuk bikin ujung gamisku bergoyang pelan. Aku melangkah ke teras, heels berbunyi di anak tangga marmer yang aku sendiri yang pel pagi tadi. Di depan gerbang, taksi silver yang aku pesan 5 menit lalu sudah nunggu dengan lampu hazard nyala-nyala. Aku nggak lihat ke belakang lagi. Tas kecilku warna krim yang dari tadi tergantung di kursi dekat pintu masuk sudah ada di tangan kananku. Isinya cuma dompet, charger, lipstik, sama kunci mobil yang gak aku pakai hari ini. Reza nyusul sampai ke teras, napasnya ngos-ngosan. Sayang, Siska, tunggu dulu. Kita ngomong bentar. Aku berhenti di depan taksi, buka pintu belakang, lalu baru balik badan. Masirnya, senyum yang sama, nggak berubah sedikit pun sejak celemek jatuh tadi. Ngomong apa lagi, Zah? Tanyaku lembut. Kamu mau bilang, sabar ya sayang, Mama cuma gitu orangnya? Atau, nanti aku omongin sama Mama, kayak tahun-tahun sebelumnya? Reza membeku. Dia tahu aku bener. Dari dalam rumah, teriakan Ibu Ratna kedengaran samar. Reza! Reza suruh dia balik, piringnya belum dicuci. Aku ketawa kecil, cuma kedengeran aku sama Reza. Lalu aku masuk ke jok belakang taksi, tarik pintu pelan sampai bunyi, klik. Supir taksi, bapak-bapak umur 50-an, nengok ke belakang. Mbak mau kemana ya? Ke rumah orang tua saya di Bintaro. Pak, Jalan Mawar 3. Jawabku santai sambil pasang sabuk pengaman. Reza buru-buru ketok kaca jendela. Siska, buka dulu, please. Aku turunin kaca cuma separuh, cukup buat ngomong. Pulang ya, Za. Bilang ke Mama, piringnya numpuk banget katanya. Kasihan. Lalu aku kasih isyarat ke supir. Jalan, Pak. Mobil mulai melaju pelan keluar komplek. Di kaca spion samping, aku lihat Reza masih berdiri di tengah jalan. Tangannya terangkat kayak mau ngejar, tapi akhirnya cuma diturunin lagi. Lita dan Vina muncul di teras,
Buru-buru lari ke arah Reza sambil teriak-teriak. Mas Reza, gimana ini? Aku tarik napas panjang. Kaca aku naikin lagi sampai penuh. Di dalam taksi, AC dingin langsung bikin badanku yang dari tadi panas jadi adem. Aku buka HP, matiin mode silent. Notifikasi langsung banjir. Grup keluarga, Wijaya Family, udah rame. Ada yang nanya, Siska kenapa kau pulang? Ada yang, katanya celemek dilempar. Ada sepupu yang kirim voice note pelan. Gila nggak sih, Siska berani banget. Aku cuma baca sekilas. Lalu aku ketik satu pesan singkat di grup itu. Siska Andrini. Makasih ya hari ini. Makanannya habis semua. Seneng banget. Saya pulang dulu ke rumah mama bapak saya. Selamat melanjutkan acara. Lalu aku keluar grup, mute semua notif, dan taruh HP di tas lagi. Di luar jendela, pohon-pohon kelapa sawit di pinggir jalan tol mulai kelihatan. Aku buka jendela sedikit, biar angin masuk. Bau rumput basah sama aspal panas langsung nyelinap. 30 menit lagi, aku bakal sampai rumah tempat aku dulu kecil. Rumah yang pintunya selalu terbuka buat aku, gak peduli jam berapa. Dan untuk pertama kalinya setelah 4 tahun jadi menantu, aku ngerasa bebas. Taksi terus melaju. Rumah megah keluarga Wijaya di Jakarta Selatan semakin mengecil di kaca spion, sampai akhirnya lenyap sama sekali. 1 menit setelah taksi aku menghilang dari ujung jalan, dapur rumah Wijaya langsung berubah jadi medan perang tanpa komandan. Gunungan piring kotor di wastafel sudah setinggi bahu Vina. Panci-panci besar yang tadi aku pakai buat opor dan rendang masih berkerak santan kering. Lantai licin kena tetesan kuah. Dan yang paling parah, nggak ada satu orang pun yang tahu harus mulai dari mana. Ibu Ratna berdiri di ambang pintu dapur. Kebaya maroonnya masih megah, tapi wajahnya sudah panik. Cepat, cuci piringnya. Tamu masih banyak, nanti mau ambil lagi gimana? Lita langsung angkat tangan. Mama, aku nggak bisa cuci piring gede-gede gitu, kuku aku abis infil kemarin. Vina buru-buru nyelonong ke belakang ibunya. Aku juga nggak biasa. Mama, nanti kulit aku kering. Ibu Ratna menoleh kedua pembantu rumah. Mbak Siti, Mbak Nur, cepat bantu. Mbak Siti cuma bisa nyengir kecut. Maaf Bu, tadi ibu bilang kami cuma bersihin tamu sama teras, dapur urusan Siska. Detik itu Ibu Ratna kayak disambar petir. Dia baru sadar, selama ini dia sendiri yang bilang ke semua orang, dapur biar Siska aja, dia paling bisa. Dan sekarang Siska nggak ada. Reza masuk dapur, koko putihnya udah agak kusut. Mama, gimana ini? Tamu mulai nanya kok makanan tinggal sedikit. Piring kotor numpuk. Ibu Ratna langsung ambil alih. Dia sendiri yang gulung lengan kebaya, buka keran, ambil sabut. Ya Tuhan, masa iya aku sendiri yang cuci? Tapi baru 5 piring. Tangannya udah gemetar. Sabun colek kemana-mana, cipratan air nempel di kebaya mahalnya. Bros emasnya hampir jatuh ke wastafel. Tamu mulai bergunjing di ruang makan. Kok Ibu Ratna sendiri yang cuci piring ya? Katanya Siska tadi pulang. Ya ampun, kasihan banget dari subuh di dapur, terus dibentak gitu. Ada tante dari Bandung yang suaranya keras banget. Pantesan dia pergi. Aku aja kalau jadi dia udah dari tahun lalu kabur. Lita coba selamatin situasi. Dia masuk dapur, ambil HP, buka kamera. Aku live TikTok aja yuk, biar kelihatan kita kompak. Hasilnya, live-nya cuma dapat komentar. Kok mbak-mbaknya pada bengong doang? Ibu sendiri yang cuci piring? Mana menantunya? Ini yang dilempar celemek tadi ya? Ibu Ratna akhirnya nyerah. Dia matiin keran, tangan basah kuyup, muka merah padam. Reza, telepon Siska sekarang, suruh balik. Reza udah coba nelpon berkali-kali. Semua masuk voice mail. Di luar, tamu mulai pamit satu persatu. Parsel dibawa pulang utuh. Karena nggak ada yang berani ambil piring kedua, takut nambah gunungan. Sampai akhirnya, rumah megah yang tadi pagi megah dan ramai, sekarang jadi sepi. Cuma tersisa suara air keran yang masih netes-netes, suara piring yang numpuk, dan suara Ibu Ratna yang akhirnya duduk lemas di kursi dapur sambil pegang bros kebaya yang nyaris lepas. Di depan wastafel, gunungan piring masih berdiri gagah.
Dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Ibu Ratna harus ngaku dalam hati. Tanpa Siska, dapur ini beneran chaos. Taksi berhenti tepat di depan pagar rumah Bintaro yang sudah aku kenal seumur hidup. Pagar besi warna krem, tanaman bougainville merah di sebelah pos satpam, dan aroma bunga melati dari pot mama yang selalu basah karena disiram tiap sore. Semua sama persis seperti terakhir aku pulang 2 minggu lalu. Cuma bedanya, kali ini aku pulang dengan hati yang remuk. Pintu gerbang kebuka sebelum aku sempat tekan bel. Mama udah berdiri di teras, pakai kebaya kutu baru warna soft lavender, rambut bobnya rapi seperti biasa. Matanya langsung merah begitu lihat wajahku. Siska, kok pulang sendiri? Reza mana? Anakku mana? Aku cuma bisa peluk mama erat-erat. Bau parfum Chanel nomor 5 yang selalu dipakai mama sejak aku kecil langsung bikin air mataku jatuh tanpa permen. Aku nangis di pelukan mama kayak anak kecil yang abis dijahilin temen. Mama nggak nanya apa-apa dulu. Dia cuma lus punggungku, bawa aku masuk, duduk di sofa ruang tamu yang masih pakai plastik bening itu. Bapak muncul dari ruang kerja, kacamata tebalnya langsung dilepas begitu lihat aku. Kenapa, nak? Suara bapak pelan tapi tegas. Aku tarik napas dalam-dalam, lalu cerita semuanya. Dari bangun jam 4 pagi, masak sendirian, bentakan Ibu Ratna di depan tamu, celemek yang aku lempar, sampai taksi yang aku naiki tadi. Semua aku ceritain tanpa nada marah. CIA, cuma datar. Tapi semakin datar ceritanya, semakin keras mama sama bapak nahan napas. Habis aku selesai, mama cuma peluk aku lagi. Kali ini lebih erat. Kamu nggak salah, sayang. Kamu udah terlalu sabar. Bapak berdiri, jalan mondar-mandir di depan aku sambil geleng-geleng kepala. Orang tua macam apa itu? Menantu diperlakukan kayak pembantu rumah tangga. Reza mana otaknya? HP-ku yang dari tadi aku silent, aku buka lagi. Notifikasi grup keluarga Wijaya masih banjir. Ada puluhan pesan, belasan missed call dari Reza, bahkan satu pesan suara dari Ibu Ratna yang aku belum berani buka. Mama lihat layar HP-ku, langsung ambil, matiin total. Malam ini HP dimatiin. Kamu istirahat, mandi, ganti baju, makan malam bareng mama bapak. Besok kita pikirkan lagi. Aku ngangguk lelet. Badan rasanya berat banget. Tapi entah kenapa juga ringan. Kayak beban 4 tahun akhirnya aku lepas di sini. Di rumah yang selalu jadi pelabuhan terakhirku. Malam itu, aku makan sop buntut buatan mama di meja makan kecil kami. Cuma bertiga. Gak ada tamu, gak ada gunungan piring, gak ada yang nyuruh aku berdiri lagi. Bapak cerita lucu tentang masa kecilku. Mama nyanyi-nyanyi kecil sambil nyuapin aku kayak aku masih balita. Setelah makan, mama bawa aku ke kamar lamaku yang masih utuh. Sprei warna pastel, foto wisuda, boneka beruang besar di sudut. Semua sama seperti aku tinggalkan dulu. Aku tidur malam itu tanpa beban. Tanpa mikirin besok pagi harus bangun subuh buat masak opor. Tanpa takut ada yang bentak di tengah malam karena kue kering habis. Di luar jendela, suara jangkrik Bintaro terdengar nyaring. Aku tarik selimut sampai dada. Dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, aku tidur sambil tersenyum beneran. Bukan senyum pura-pura. Karena aku tahu, mulai malam ini, aku pulang ke tempat yang selalu menganggapku manusia, bukan mesin cuci piring berjalan. Pagi harinya aku bangun jam 8, bau kopi dan roti bakar sudah tercium dari dapur. Mama cuma senyum pas aku masuk, nyodorin segelas kopi susu hangat tanpa kata-kata. Bapak lagi baca koran di teras, sesekali ngelirik aku sambil geleng-geleng kepala, tapi nggak ngomong apa-apa lagi. Mereka tahu aku butuh diam dulu. Baru jam 10 aku nyalain HP. Langsung panas. Grup Wijaya Family, isinya sudah 487 pesan baru semalam. Aku scroll pelan dari bawah, mulai dari pesanku yang terakhir kemarin. Siska Andrini. Makasih ya hari ini. Makanannya habis semua. Seneng banget. Saya pulang dulu ke rumah mama bapak saya. Selamat melanjutkan acara. Centang biru. Semua orang baca, tapi nggak ada yang balas langsung. Lalu ledakan dimulai. Ibu Ratna, pukul 16.12. Siska Andrini mana sopan santunnya? Pulang seenaknya tanpa pamit orang tua? Malu banget aku depan tamu. Lita, pukul 16.15.
Bener Mama? Dia lempar celemek depan semua orang. Aku sampai shock. Kuku aku langsung lecek gara-gara pegang piring kotor tadi huhu. Vina, pukul 16.17. Kak Siska kok gitu sih? Kita kan keluarga. Ngomong baik-baik bisa. Nggak usah drama. Reza, pukul 16.45. Sayang, telepon aku please. Aku minta maaf. Mama juga minta maaf. Pulang yuk. Lalu ada sepupu dari Surabaya, Tante Wiwik, yang tiba-tiba nyanyi. Tante Wiwik, pukul 17.03. Ratna, maaf ya aku blak-blakan. Dari dulu aku lihat Siska diperlakukan beda banget. Wajar dia capek. Menantu bukan pembantu. Om Budi, suami Tante Wiwik, pukul 17.04. Setuju. Aku aja kalau jadi Reza udah malu punya ibu kayak gitu. Ibu Ratna langsung ngamuk di grup. Ibu Ratna, pukul 17.10. Kalian semua jangan ikut campur. Ini urusan keluarga inti. Siska kurang ajar banget. Pergi ninggalin piring numpuk. Tamu pada pulang karena malu. Lalu ada yang kirim foto diam-diam. Ibu Ratna lagi cuci piring sendirian, kebaya basah, muka merah, rambut sanggul agak acak-acakan. Di bawahnya caption, mantan raja dapur turun tahta. Reza coba redamin. Reza, pukul 19.22. Semua tenang ya. Siska lagi emosi, aku jemput sekarang. Maaf atas ketidaknyamanannya. Tapi semakin malam, semakin kacau. Ada sepupu cowok yang biasanya diam aja, tiba-tiba nulis panjang. Dito, pukul 21.57. Dari kecil tiap lebaran aku lihat Mbak Siska selalu di dapur sendirian. Kak Lita sama Kak Vina cuma dateng buat foto. Tante Ratna cuma teriak-teriak nyuruh. Jujur, salut banget Mbak Siska tahan sampai 4 tahun. Kalau aku udah kabur dari tahun pertama. Lalu grup jadi perang 2 kubu. Satu kubu bela Ibu Ratna, menantu harus nerima. Satu kubu bela aku, zaman sekarang menantu juga manusia. Puncaknya jam 23.14, Ibu Ratna kirim voice note 58 detik. Suaranya pecah-pecah. Kalau Siska nggak mau minta maaf dan balga besok pagi, jangan harap aku akui dia menantu lagi. Reza, ceraikan aja kalau dia nggak mau nurut. Reza langsung balas. Reza, pukul 23.15. Jangan gitu. Aku yang salah juga. Aku cuma baca semua itu sambil duduk di teras rumah Bintaro. Minum teh hangat buatan Mama. Angin malam sepau-sepau, bintang kelihatan jelas. Aku nggak balas satu pesan pun. Cuma screenshot beberapa yang lucu, kirim ke Mama. Kami berdua ketawa pelan sambil geleng-geleng kepala. Mama cuma bilang satu kalimat sebelum aku tidur lagi malam itu. Biarkan mereka teriak-teriak sendiri. Nah, orang yang salah selalu paling keras suaranya. Dan aku tidur lagi malam itu dengan hati yang semakin tenang. Karena aku tahu, besok pagi masih ada babak baru. Dan kali ini aku yang pegang remote-nya. Jam 7 malam, bel rumah Bintaro berbunyi panjang. Aku lagi duduk di ruang keluarga sama Mama. Nonton sinetron lama sambil makan pisang goreng hangat. Bapak langsung berdiri, ngintip dari jendela depan. Reza, kata Bapak singkat, nada datar. Mama melirik aku. Aku taruh piring kecil di meja, lap tangan pakai tisu, lalu berdiri pelan. Gamis dusty pink yang aku pakai sejak siang masih rapi, rambut aku lepas lurus sebahu. Aku nggak buru-buru. Biarin dia nunggu 5 menit di depan pintu. Pas aku buka pintu, Reza berdiri sendirian. Koko grenya kusut. Rambut undercutnya agak berantakan, bawah matanya hitam. Dia bawa tas kecil aku yang tertinggal kemarin, sama kotak kue kering yang entah dari mana. Sayang. Suaranya langsung serak begitu lihat wajahku. Aku cuma ngangguk kecil, buka pintu lebar, tapi nggak ngajak masuk dulu. Masuk. Reza melangkah pelan, kayak takut salah injak. Di ruang tamu, Mama sama Bapak masih duduk di sofa. Pura-pura nonton TV tapi jelas-jelas dengerin. Reza langsung sungkem ke Bapak sama Mama. Maaf Papa, Mama. Reza salah banget. Reza minta maaf atas semua yang kemarin. Bapak cuma ngangguk kaku. Mama nggak ngomong apa-apa, cuma melipat tangan di pangkuan. Reza berdiri lagi, tatap aku. Matanya udah merah. Siska, pulang yuk. Mama udah nangis dari kemarin. Rumah berantakan.
Dia nggak tidur, nggak makan. Dia bilang dia salah, dia minta kamu balik. Aku tersenyum tipis. Mama nangis karena rumah berantakan, atau karena malu depan keluarga besar? Reza nunduk. Nggak bisa jawab. Aku lanjut, suara tetap lembut tapi tegas. Za, aku nggak marah. Aku cuma capek. 4 tahun aku jadi pembantu gratisan tiap acara. Kamu cuma bilang, sabar ya sayang. Aku udah nggak mau lagi. Reza langsung ambil tanganku, pegang erat. Aku janji, mulai sekarang aku yang ngomong ke mama. Kamu nggak boleh di dapur lagi kalau nggak mau. Kamu tamu di rumah itu. Aku bakal bela kamu. Aku tarik tangan pelan. Aku percaya kamu janji, Za. Tapi aku mau janji itu ditunjukkan, bukan cuma diucapin. Aku tarik napas, tatap matanya dalam-dalam. Mulai sekarang, kalau aku ke rumah mama, aku tamu. Bukan koordinator dapur, bukan pencuci piring, bukan yang bangun subuh buat masak opor sendirian. Kalau mama bisa terima itu, aku bakal datang lagi. Kalau enggak, aku tetap sayang sama kamu, tapi rumah Bintaro ini yang jadi rumah utama kami berdua sama anak. Reza diam lama. Lalu dia ngangguk pelan. Aku setuju. Aku janji. Mama dari sofa akhirnya buka suara. Nada tenang tapi berat. Reza, kamu bawa pesan mama ke ibumu. Menantu itu bukan pembantu. Kalau dia masih mau menantu namanya Siska, mulai besok dia harus belajar cuci piring sendiri. Reza cuma bisa ngangguk lagi. Kali ini lebih dalam. Malam itu Reza nggak pulang ke rumah ibunya. Dia tidur di kamar tamu rumah Bintaro. Kami ngobrol sampai tengah malam, nggak ada teriak, nggak ada nangis, cuma ngobrol jujur. Tentang batasan, tentang rasa hormat, tentang masa depan. Dan untuk pertama kalinya, Reza dengerin aku sampai habis tanpa nyela, sabar ya sayang. Karena dia tahu, kali ini aku beneran gak main-main. 1 tahun berlalu. Hari raya lagi. Rumah Megah Wijaya di Jakarta Selatan masih sama. Lampu hiasan berkelap-kelip, parsel numpuk di teras, mobil tamu berjejer sampai ujung jalan. Bedanya, tahun ini aku datang jam 11 siang, naik mobil Reza, pakai gamis satin warna champagne yang baru aku beli di Paris bulan lalu. Rambut aku lurus tergerai, heels nude, tas kecil branded, dan senyum yang benar-benar santai. Reza buka pintu mobil, pegang tanganku turun. Anak kami yang sekarang udah 3 tahun lari duluan sambil teriak, Neki! Ibu Ratna langsung keluar menyambut di teras. Kebaya emeraldnya cantik banget, sanggul rapi, tapi senyumnya agak kaku. Dia langsung peluk aku. Kali ini pelukan beneran, bukan peluk sambil bisik, cepet bantu dapur ya. Siska, cantik banget kamu, katanya. Suaranya pelan, hampir gemetar. Terima kasih, Bu, jawabku sambil balas peluk. Lita dan Vina udah berdiri di belakang ibunya. Lita pakai dress monokrom, Vina pakai tunik teracota. Keduanya senyum lebar, tapi matanya nggak berani lama-lama tatap aku. Masuk dulu, duduk, makan dulu, kata Ibu Ratna buru-buru, tangannya sendiri yang narik kursi buat aku di ruang tamu. Aku duduk manis di sofa tengah, kaki disilang anggun, ambil gelas teh yang sudah disediakan. Reza duduk di sebelahku, pegang tangan anak kami. Dari arah dapur, terdengar suara piring berisik, air keran, dan suara Ibu Ratna sendiri yang tadi buru-buru masuk lagi setelah nyuruh aku duduk. Mbak Q, cepet bantu angkat opornya, teriaknya ke pembantu. Aku cuma senyum kecil, nyeruput teh. Lita coba buka obrolan. Kak Siska, anaknya tambah ganteng ya? Iya, mirip papanya, jawabku santai. Vina nyodorin piring kue. Kue nastar buatan mama tahun ini. Kak, enak loh. Aku ambil satu, gigit pelan. Enak banget. Mama makin jago ya. Ibu Ratna muncul dari dapur, celemek putih melingkar di pinggangnya, tangan masih basah. Dia buru-buru lepas celemek, lipat rapi, taruh di kursi belakang. Siska, mau opor nggak? Mama ambilin ya. Aku angkat tangan kecil. Bentar ya Bu, aku nikmatin teh dulu. Ibu Ratna ngangguk cepat, buru-buru balik lagi ke dapur. Sepanjang hari itu, aku cuma duduk, ngobrol sama tamu, foto bareng sepupu-sepupu, makan sepuasnya, dan sesekali ngemong anak. Gak ada yang nyuruh aku ke dapur. Gak ada yang bilang,
cepat bantu cuci piring. Bahkan saat piring mulai numpuk, Ibu Ratna sendiri yang gulung lengan kebaya, nyanyi-nyanyi kecil sambil nyuci. Malam harinya, pas semua tamu udah pulang, Ibu Ratna datang ke aku yang lagi duduk di teras belakang sama Reza. Dia duduk di sebelahku, tangannya gemetar sedikit. "Siska, maafin Mama ya. Mama dulu salah banget." Aku cuma pegang tangannya pelan. "Udah lewat, Bu. Kita mulai baru aja." Ibu Ratna tersenyum. Kali ini beneran, matanya berkaca-kaca. Reza peluk pundakku dari samping. Dan aku angkat gelas teh hangat yang masih tersisa, tatap langit Jakarta yang penuh bintang, lalu tersenyum lebar ke kamera yang cuma ada di pikiranku. Karena akhirnya aku paham satu hal. Kadang, untuk dihormati, kita cuma perlu berani lepas celemek di saat yang tepat. Terima kasih ya teman-teman udah nemenin cerita Siska sampai akhir. Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Dira Story biar kita ketemu lagi di drama-drama berikutnya. Sampai jumpa!